Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Cinta adalah sebuah anugerah yang Allah berikan kepada setiap insan. Bahkan cinta itu juga merupakan fitrah dari setiap manusia. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Itulah kata penyair menggambarkan betapa pentingnya cinta dalam kehidupan. Sebagaimana kita tahu bahwa Allah yang menciptakan rasa cinta di dalam diri manusia, dan Allah pula yang menciptakan ketertarikan manusia pada lawan jenisnya. Hal ini wajar dan logis ketika seseorang mencintai lawan jenisnya. Oleh karena itu, Allah memberikan petunjuk kepada manusia bagaimana menjalin cinta dalam ikatan yang benar dan suci, yaitu dengan cara ikatan suci pernikahan. Pernikahan? Ya, pernikahan. Pada video kali ini, kita akan membahas indahnya membangun, menjalin, mahligai rumah tangga. Namun, sebelum lanjut pada videonya, alangkah baiknya kita bersama-sama mengucapkan kalimat yang luar biasa. Dengan kalimat ini, semua kegiatan positif kita akan menjadikan pahala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat apakah itu? Kalimat basmalah. Dalam hitungan ketiga, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Pernikahan adalah sunatullah yang berlaku umum bagi semua makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 49. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam sangat menganjurkan pernikahan karena dengan pernikahan manusia akan berkembang sehingga kehidupan umat manusia dapat dilestarikan. Tanpa pernikahan, regenerasi akan terhenti, kehidupan manusia akan terputus, dunia pun akan menjadi sepi dan tidak berarti. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan pernikahan sebagaimana difirmankan dalam Quran surat An-Nahl ayat 72. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dari kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dan istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, kemudian memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga banyak menganjurkan kepada para remaja yang sudah mampu menikah untuk segera menikah agar kondisi jiwanya lebih sehat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menikah, maka menikahlah. Karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluannya. Jika belum mampu, maka berpuasalah, karena dengan berpuasa dapat menjadi benteng dari gejolak nafsu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Secara bahasa, nikah berarti mengumpulkan atau menggabungkan atau menjodohkan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau disebut pernikahan. Kemudian dalam syariat Islam, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Di dalam negara tercinta kita ini, bangsa Indonesia juga menerapkan undang-undang pernikahan, yakni ada di nomor 1 tahun 1972, bahwasannya perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan perlu diketahui bahwasannya seseorang yang akan menikah harus memiliki tujuan yang positif dan mulia untuk membina keluarga sakinah dalam rumah tangga.
Dan adapun tujuan dalam pernikahan diantaranya yang pertama adalah untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal. Yang pertama adalah karena hartanya, kedua adalah kedudukannya, ketiga adalah kecantikannya, dan keempat karena agamanya. Maka nikahilah wanita karena agamanya, kalau tidak kamu akan celaka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tujuan dari pernikahan yang kedua adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang berfikir. Tujuan ketiga adalah untuk membentengi akhlak dan menjauhi keterpurukan moral masyarakat. Rasulullah SAW menganjurkan kepada para remaja yang sudah sanggup menikah untuk segera menikah agar terhindar dari kemaksiatan. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah pernikahan, semua apapun yang dilakukan setelah menikah akan menjadikan pahala dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan yang terakhir adalah untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 72 bahwasanya Allah telah menciptakan wanita atau pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan dan keturunan-keturunan yang soleh serta mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Cinta adalah suatu perasaan yang Allah berikan kepada setiap insan, di mana ada kecenderungan rasa untuk saling menyayangi, mengasihi, saling memenuhi, dan saling pengertian, dan tidak ada paksaan atas cinta yang tumbuh di hatinya. Terkadang, bahkan sering kita dengar ungkapan cinta dari seseorang dengan kalimat, misalnya, aku mencintaimu, yang ditunjukkan kepada orang lain. Apakah cinta yang ia ungkapkan benar-benar rasa ingin mencintai pasangannya? Nampaknya tidak. Karena dalam Islam tidak mengenal istilah pacaran. Para muda-mudi atau milenial terkadang lebih suka menjalin hubungan tanpa status, dalam artian status resmi. Mungkin karena faktor usia yang belum cukup, atau dengan alasan lain seperti masih sekolah, atau bahkan karena tidak adanya restu dari orang tua. Mereka nyaman pada hubungan sosial yang mereka sebut pacaran, yang dimana sering berakhir dengan tangisan, bahkan kekecewaan. Wajar itu terjadi, karena sejatinya pacaran hanya akan membawa kepada kemaksiatan dan kekecewaan. Tidak ada istilah pacaran syar'i, karena sesungguhnya Allah melarang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk berdekatan, apalagi berpegangan. Maka, biar bagaimanapun juga rasa cinta lelaki pada perempuan atau sebaliknya yang belum resmi bisa dikatakan hawa nafsu, ketimbang keinginan untuk proses yang lebih baik, yakni menikah. Oleh karena itu, cinta dalam hubungan pacaran hanyalah sebatas ungkapan kata yang didasari oleh hawa nafsu. Meski kadang mereka yang berpacaran sering melakukan hal-hal di luar akal sehat demi membuktikan cintanya. Mungkin sekarang disebut dengan istilah bucin kali ya. Tetap saja pacaran adalah jalan besar menuju zina. Tidak ada rasa cinta di dalamnya, hanya nafsu belaka. Lalu bagaimana mendapatkan pasangan untuk diajak ke pelaminan? Atau bagaimana cara mengenal lawan jenis jika pacaran tidak diperbolehkan? Ya, kita ikhtiar saja. Kita berdoa saja pada Allah supaya jodoh itu segera didekatkan. Dan kita perbaiki diri, siapkan diri untuk menuju ke pelaminan atau menuju ke jenjang yang
lebih baik. Yang penting kita semuanya introspeksi diri dan berusaha menjadi lebih baik dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.